Kali ini aku mau review juga nih mobil Suzuki Jimny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kali ini lagi ada di bukit yang sama, di daerah Pasir Impun. Kebetulan hari ini daerah Bandung dan sekitarnya diguyur hujan. Mungkin agak deres, cuma kalau sampai di sini sih nggak begitu deres ya. Jadi tanahnya nggak terlalu kotor, cuma nempel aja di ban kayak gitu. Kali ini aku mau review juga nih mobil Suzuki Jimny. Ini kebetulan Suzuki Jimny-nya yang long. Mungkin tipe ini tuh lebih dikenal apa ya? Jimny Long BRI lah gitu. Ini Jimny Long BRI. Jadi kalau yang BRI itu nggak terlalu panjang, kan ada yang lebih panjang ya, yang ada 5 pintu sama belakang. Kalau ini masih 3 pintu. Gitu. Mungkin mau bahas dulu ini yang punyanya Pak Arif dari Bekasi gitu. Sekalian mau izin juga Om Arif, aku izin review dulu mobilnya. Oke. Gitu aja, langsung ke kita mau bahas spesifikasi mobil ini, yang dimodif di bengkel gua tuh apa aja, dan juga mau ya review-review dikit lah di bagian-bagian mobilnya gitu. Mungkin pertama kita bahas dari bagian yang paling kelihatan. Kayak contohnya ini yang kan ini basic mobilnya warna putih nih. Ini yang paling mencolok tuh kan warna abu-abu tuh di luar, kayak ada pipa-pipa tuh. Nah ini nih, ini juga, ini namanya roll cage. Ini roll cage luar. Gue bikinin roll cage luar biar safety untuk driver juga, dan sebenarnya buat safety ke body sih, biar nggak kalau nabrak pohon lah, apa itu tanah gitu numbur, kalau kenceng kan bisa bodinya codet. Cuma ini gue bikin juga biar lebih ke safety juga gitu. Lanjut, ini roll cage. Ya biasalah roll cage ada apa tuh, LED bar, LED bar, terus ada roof rack-nya juga. Ini full dari depan sampai belakang roof rack. Ada juga di atas roof rack-nya dudukan ini high lift jack sebelah kiri, nanti gue unjukin lah. Terus ini di bagian depan aku bikinin over fender custom juga. Ini jadi kalau kelihatan nanti aku videoin lah. Jadi ini tuh basicnya pipa kecil, terus dipakein lagi pelat gitu biar lebih manis aja kelihatannya, karena ini cowoknya agak gede, terus bannya juga offset juga dari body, agak lebar lah, mungkin hampir 20 sentian lebar masing-masingnya, kiri sama kanannya. Jadi dibikinin over fender gitu. Ini juga nyambung ke bumper sama ke footstep, nyambung, jadi kalaupun nabraknya duluan ke sini dia masih kuat, bisa lindungin body pula gitu. Ini over fender, inner fendernya biasa cowok aja, pakai plat lagi yang nyambung ke body gitu. Terus ini ada footstep juga nih. Ini fungsinya juga selain untuk footstep, ini juga berfungsi untuk rock slider. Jadi kalaupun kita lagi off road ada trek batu yang anggaplah batunya gede, dia pun pasti numbur sini ya. Apalagi kalau mobil-mobil long wheelbase tuh biasanya jarak antara ban depan sampai ban belakang tuh panjang gitu. Jadi kalaupun ada batu yang agak gede, dia pasti numbur sini nih. Jadi ini pun dia ngelindungin bodi bagian bawah gitu. Apalagi ya, roll cage, footstep, over fender. Aku mau bahas dulu ininya, bodinya. Jadi ini kebetulan dari Om Arif. Pas datang ke bengkel kita, keadaan bodinya depannya udah pakai Caribbean ya,
atau apa ya, Suzuki Samurai lah. Jadi dari sini nih setengah beliau beli half cut. Jadi ini punya Caribbean ori nih, punya Caribbean, kap mesin juga masih baru. Inner fender juga dia beli baru dulu tuh gitu. Ya kalau buat body itu aja sih, kayak pintu baru dan lain-lainnya, pintu ban belakang gitu. Kalau body itu aja, nggak banyak yang diubah. Paling kayak ini nih, roll cage-nya sepotong. Jadi kelihatan dari luar tuh cuma dari atas sampai tengah, dari tengah ke bawahnya nyambung ke roll cage bagian dalam. Nanti kita bahas juga roll cage bagian dalamnya gitu. Jadi ini tuh bukan hanya nempel di body, jadi dia tuh juga nyambung ke sasis, lewatin roll cage dalam gitu. Gitu aja bagian sampingnya. Apalagi ya, mungkin nanti aku mau bahas bagian kayak dari kaki-kakinya, entah itu gardan, ban dan lain-lain. Kita bagian depan dulu, oke? Sekarang aku mau bahas bagian depannya. Seperti biasa, aku mau bahas dulu bagian yang paling kelihatan dari mobilnya nih. Biasa ini ada bumper depan, ini juga custom. Dari plat, basicnya ini plat yang dikasihin bulbar nih, ya tanduknya lah gitu, pakai seamless. Ini juga plat, modelnya ya bumper plat pada umumnya lah, cuma nggak nyampe samping gitu. Kayaknya kalau untuk sekarang nih banyak, mungkin lagi trennya bumpernya cuma sampai sini nih. Kayak modelan mungkin kayak mobil JK gitu kan, dia udah ada aftermarketnya yang bumpernya cuma sampai sini nih. Kebanyakan sih kalau nggak salah modelan kayak gini tuh yang bumpernya sama pendek tuh punyanya JK gitu. JK FJ mungkin bumperannya modelannya kayak gini. Nyakopun konsepnya kayak gitu juga, cuma dikit lah. Dan ke sampingnya ini ada over fender juga nyambung nih ke bumper, jadi dia kuat. Kalaupun seandainya nabrak sini, dia masih ada tahanan ke sininya. Ini roll cage. Terus ini winch. Ini winch-nya pakai Warren 8274. Kebetulan pakai yang tipe M70. Jadi ini M70 series gitu, plasmanya juga orinya Warren juga. Kebetulan ini mah belum si winch-nya belum dimodif, kayak motornya masih standar. Kayak ini kan kalau nggak salah tuh motornya udah punya XP ya, jadi dia lebih high speed daripada yang M50 ataupun yang M40 gitu. Terus pun lebih kuat, kayaknya untuk kelas di Jimny nempel orinya M70 series udah lebih dari cukup gitu. Terus ini grillnya tadi kan setengah body bagian depannya tuh pakai Caribbean, jadi pun ini grillnya juga pakai Caribbean gitu. Ini ori nih ke depannya, jadi pakai grillnya juga, tinggal PNP aja gitu. Gitu. Apalagi ya, kap mesin kelihatan, ada LED bar. Mungkin aku langsung turun ke bagian kaki-kaki. Oh ini satu lagi, ini ada lubang, nantilah kita tunjukin di video selanjutnya. Kalau nggak keburu malam, mau aku cobain juga ini winch-nya satu lagi nih gitu. Ini senjata andalan di mobil ini. Selain ada winch M70 series, ini juga nih. Oke, kita lanjutnya mau nge-review, mau bahas bagian kaki-kaki gitu. Kaki-kakinya ini gardan depannya pakai Toyota Prado. Kenapa pakai Toyota Prado? Karena biar praktis aja gitu. Kalau sekarang kan lagi tren gardan hybrid tuh, yang Hi-E sama 2F FJ. Kalau gardan hybrid itu tuh harus custom dulu gitu, jadi perlu waktu lama. Dah kebetulan dari Om Arifnya udah datang dengan keadaan ada gardan ini, jadi kita maksimalin pakai gardan ini. Paling yang kita modif dari bagian link armnya kita pakein 4-link, terus pakai pillow ball. Kalau nggak salah mereknya Iko ini pillow ballnya, aku juga lupa. Pakai 4-link, terus suspensinya juga pakai coilover shock. Coilovernya ini merek Cina ya, mungkin belum terlalu banyak yang pakai di Indonesia. Ini mereknya AMER, mungkin kalau dibaca sedikit menyimpang ya. Ini mereknya shock breakernya Amer gitu. Shock breakernya Amer, terus
biasa dudukan shock breakernya juga tembus sampai atas. Nanti kita buka sekalian bahas mesin. Kita lihat juga nanti dudukannya. Terus apalagi ya, bagian setir ini pakai Toyota Commando. Setirnya pakai Toyota Commando gitu karena dia lebih lebar gardannya dan ya biar lebih maksimal juga lah gitu. Terotnya masih ori pakai Toyota Prado yang di custom terot yang bagian pendeknya aja gitu. Bagian depan, ini bannya ini pakai ban Axelera Badak Extreme. Ukurannya 35 10,5 ring 16 gitu. Velgnya pakai Daytona tapi belum bedlock. Mungkin nanti Om Arif mungkin ada rencana pakai bedlock apa enggak, aku juga belum tahu. Daytona non bedlock. Apalagi ya, bagian depan mungkin yang kelihatan baru itu aja. Lanjut, aku mungkin mau bahas bagian belakangnya. Oke lagi. Selanjutnya kita mau bahas bagian belakangnya nih. Ini yang kelihatan juga nih, ada ban nih gede banget di belakang sini. Ada juga tangki cadangannya. Jadi aku mau bahas juga dari bagian bumper dari bagian bawah dulu lah ya. Ini bagian bawahnya, bumpernya nggak kayak depan. Kalau depan kan basicnya bumper dari plat. Kalau ini enggak, aku pakein bumper dari seamless gitu. Karena kalau pakai plat tuh biasanya lebih berat. Terus bobot mobil ini tuh lebih condong beratnya tuh ke belakang karena semua barang kayak keperluan untuk jarak jauh tuh kayak misalkan spare part lah, apa makanan, kan semuanya ada di bagasi di bagian belakang. Jadi aku pakein bumpernya pakai seamless biar nggak begitu berat juga sih tujuannya gitu. Cuma kalau kekuatan sama aja lah gitu. Terus di atasnya bumper ini ada tree hanger. Dia tuh menopang 2 bobot di sini. Ada bobot dari ban, terus ada bobot juga dari tangki cadangannya gitu. Terus ya ini seperti biasa lah pakai pelat gitu-gitu. Gak banyak sih yang di tree hanger ini nempel karena ini high lift jack biasanya nempel di tree hanger. Kebetulan di atasnya ini masih ada space buat naruh barang. Jadi biar nggak terlalu banyak di bawah. Plus bobot tree hanger juga biar nggak terlalu berat gitu. Jadi ini dudukan lift jacknya di atas nih. Gitu. Terus aku bahas lagi bagian bumper deh, karena ini ada winch. Ini winchnya aku pakein. Pak Arif udah bawa winchnya apa ya mereknya ya? Punyanya Warren M8000 kalau nggak salah ini. Winch belakangnya M8000 apa M9000? Lupa aku. Nanti aku lihat deh. Terus slingnya baja, masih pakai sling baja, roller pun masih pakai roller juga karena orinya sling baja ini roller gitu. Oke, bagian belakangnya udah. Ini bagian kaki-kakinya deh. Terus bagian kaki-kakinya ini sama kayak depan, si gardannya pun sama pakai Toyota Prado. Untuk link armnya juga aku ubah jadi kayak depan gitu. Maksudnya pakai forlink kan. Pakai forlink, pakai pillow ball juga. Terus ini shock breakernya pakai punya Amer juga sama kayak depan. Travel 12 yang belakang, yang depannya travel 10 gitu. Shock breaker udah, paling ini nih ada penambahan lagi over fender juga. Inner fendernya masih biasalah standar gitu. Maksudnya kayak depan gitu sama, bukan standar. Sorry. Gitu aja. Dudukan shocknya nembus juga ke atas. Nanti kita lihat lah dalamnya kayak gimana. Oke. Bagian belakang paling ini aja nih, di roof rack ada LED bar buat penerangan belakang. Itu longgar. Belum dikencengin. Kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah, kita udah di bagian dalamnya. Kita naik dulu kali ya biar enak. Nah, ini juga belum dipasang. Nanti kita sekalian pasang. Assalamualaikum. Oke, aku sekarang mau bahas bagian dalamnya. Dari bagian dashboard dulu. Ini dashboardnya pakai punyanya Caribbean ya, atau Suzuki Samurai atau JA11 mungkin. Ori. Oh iya, maaf. Nah,
gelap ya. Terus aku mau bahas juga paling ya aksesoris yang aku pasang di bengkel kayak apa aja gitu. Apa ya, dari ini nih, roll cage juga, roll cage bagian dalam nih yang merah-merah ini nih. Ini roll cage pakai seamless bahannya. Paling ini di samping-sampingnya kan dia dashboardnya gede ya, jadi aku custom lagi pakai plat gitu. Lanjut ke bagian atasnya ada radio komunikasi gitu. Aku pakein di atas karena di bagian lainnya udah habis sih kebetulan gitu. Jadi aku taruhnya di atas. Terus ini di tengah di dashboard aku custom lagi console box. Jadi ini isinya ada buat winch depan. Ini winch belakang juga. Ini PTO. Ini tuas PTO-nya pakai panomatic. Jadi udah nggak pakai tuas lagi mekanik, jadi pakai tuas panomatic. Ini on off-nya. Memang agak lama sih dia matinya. Kalau udah mati, tabungnya udah terisi penuh, baru kita bisa mainin ininya. Bentar. Nah, ini udah mati. Ini untuk rilis PTO-nya. Nah, ke bawah. Kalau udah misalkan udah nyampe jangkauannya, terus kita ke atas, tarik lagi ke atas. Nah, ini ke atas buat narik kayak masuk gigi 1 TC-nya, tapi harus netral untuk biar plasmanya mantang dulu, baru kita pakai traksi bisa gitu. Untuk PTO udah gitu. Ini ada tombol ARB, air locker depan belakang, punyanya ARB juga gitu. Tadi mungkin yang belum kebahas, aku pakai funnel gearnya punyanya Yukon depan belakang, ngambil rasio yang agak low gitu. Tapi Pak Arif percayainnya punyanya Yukon gitu. Oke, lanjut lagi ke sini. Ini ada tombol ARB, air locker depan belakang. Terus ini aku custom lagi console box dari plat gitu. Jadi agak sempit sih memang, cuma memaksimalin kayak tombol ini nih. Ada LED bar depan, LED bar belakang, lampu kabin, terus ada juga audio nih di bawahnya. Ada audio. Ini juga ada buat naruh air minum. Rem tangan juga original Jimny kan sejajar sama ini nih. Aku pindahin ke atas. Jadi rem tangannya agak naik gitu. Ini tuas TC gitu. Mungkin bagian sini bagian depan udah beres. Oh, ini joknya masih pakai ori. Aku belum tanya ke Pak Arif, mungkin kalau mau pakai jok ori ini udah agak sobek, jadi mungkin mau ganti kulitnya di retrim juga itu cukup sih. Sama safety belt kebetulan belum aku pasang gitu. Terus bagian belakang, kita lanjut ke bagian belakang. Ini yang apa ya, kalau bahasa Sunda nama pajuriwot gitu. Ini yang pajuriwot itu namanya teh apa, cargo barrier gitu guys. Jadi aku pakein cargo barrier yang nempel ke roll bar gitu, ke roll cage dalam lah, sorry. Terus di bawahnya cargo barrier ini tuh yang paling gede, ini ada kelihatan gede banget. Ini ada inverter, kalau nggak salah 1500 watt gitu. Ini kepake banget kalau buat adventure, siapa tahu kita ada yang patah ataupun ya pokoknya ada trouble yang masih bisa dilas, ini berfungsi banget, tinggal bawa lasan gitu. Terus ini cargo barrier-nya kebagi dua, ada yang bagian belakang, ada yang bagian depan. Fungsinya kalau bagian belakang itu yang keperluan yang jarang lah dibukanya. Kalau ini kayak misalkan entah itu baju, entah itu makanan, bisa ditaruh sini. Terus sebelahnya ini kenapa dikosongin sengaja, karena ini buat rencananya mau pakai jok lagi belakang. Jadi keinginan Pak Arif pengen bawa 2 navigator kayaknya, dua kru gitu. Jadi ini udah dipakein jok belakang, cuma belum dipasangin gitu. Terus ini di bagian sampingnya, biar kelihatan. Nah, ini ada kompresor apa ya, TRA punya buat PTO. Buat PTO ini ada tabungnya sebelah sini. Ini juga ada panomaticnya. Jadi ini banyak selang sana sini. Ini untuk ngegerakin on off PTO dan rilisnya juga gitu. Terus bagian belakangnya itu ada yang gede banget merah tuh. Itu ada tangki, kapasitasnya
sekitar 100 liter apa 90 literan gitu. Jadi dia emang agak gede yang aku tadi bilang. Bobot mobil ini tuh berat banget ke belakang. Plus pun kalau misalkan tangkinya full, dia pasti berat banget gitu. Mobilnya berat banget ke belakang lah, belum ada box dan lain-lain gitu. Terus sebelah kanannya ini ada kompresor ARB buat loker depan sama loker belakangnya. Terus ini juga ada aki, di bawahnya inverter. Ini juga dudukannya belum aku pasang. Ada dua, satunya nanti sebelah sana gitu. Satunya sebelah sana gitu aja. Paling ini ada apar. Paling ada apar. Mungkin nanti bisa digantung-gantung itu spare part kayak pun entah itu as roda, entah itu apa, bisa digantung-gantung sini juga bisa. Situ juga bisa gitu. Bagian dalam paling itu aja. Sekarang aku mau bahas ke bagian mesinnya. Oke. Lanjut, sekarang aku mau bahas bagian mesinnya. Jadi jantung mobil ini, nah ini dia. Ini jantungnya. Pak Arif mempercayai jantung Jimny ini pakai Escudo J20. Jadi ini tuh 2000 cc punyanya Escudo. Kalau mesin nggak diorek sama sekali. Maksudnya masih standar bawaan si Escudo-nya, nggak di oversize, nggak lah. Karena mobil Adventure memang pakai tenaga orisinilnya juga memang udah lebih dari cukup lah, apalagi untuk jadi jantungnya si Jimny ini gitu. Paling yang aku custom yang dikawin ini sama ini nih, radiatornya pakai L300, pakai extra fan Karimun lebih dari udah cukup banget lah gitu. Udah cukup banget. Terus ini ada kelihatan nih shock breakernya. Nah ini mereknya nih Amer, kelihatan nggak ya? Ini mereknya AMER gitu. Ini ada kliknya juga. Shock breakernya nembus nih ke sini. Ini juga ada buat nahan shock breakernya biar dia ngerigidin fleksibelnya gitu, karena pakai pipa kan gitu ya, biar lebih geraknya. Jadi dia tuh si dudukannya nggak begini lah, karena ketahan pakai ini gitu. Apalagi ya, terus ini pompa biasa, alternator digedein, kalau saya udah digedein ya. Terus ini depannya paling mau dipasangin kondensor AC, belum sempat dipasang. Kompresornya sih udah, apa belum ya? Oh udah ada kompresornya. Gitu aja paling. Terus bagian knalpot paling aku custom dari, kalau headernya ini udah stainless kalau nggak salah. Apa belum ya? Belum. Cuma kalau dari header sampai belakangnya udah full stainless. Paling mau upgrade lagi pakai Borla buat si mufflernya. Soalnya ini suaranya berisik banget gitu. Terus ini juga masukkan mobilnya itu belum selesai 100% lah, masih sekitaran 90%-an lah. Kayak ini mesinnya masih berbet. Ada satu sensor yang mati dan belum dibenerin lah, belum diganti gitu. Jadi suaranya masih kayak si businya ngebakarnya kayak kurang maksimal gitu lah. Masih pincang lah kalau bahasa kita, masih pincang. Itu mungkin bagian dalamnya kayak itu tuh kelihatan boosternya gede, di-upgrade sama kita, digedein, nggak pakai boosternya Jimny lagi, digedein gitu. Apalagi ya, udah sih paling itu aja. Ini semuanya di sini kayak mesin ini masih ori banget gitu. Ya udahlah, paling aku mau cobain PTO-nya kali ya. Cobain PTO-nya sekalian nanti closing.